Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafeka Pramesti dengan NIM 21010251181 dari kelas 1F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah Konsep Dasar Matematika yang berjudul Strategi Pemecahan Masalah Matematika di Sekolah Dasar dengan dosen pembimbing Ibu Kowiyah MPD. Strategi pemecahan masalah matematika merupakan suatu teknik penyelesaian soal-soal pemecahan masalah matematika yang bersifat praktis. Strategi ini memuat komponen matematika sebagai komponen yang paling penting. Strategi yang sering digunakan dalam memecahkan masalah matematika menurut Polya 1973 dan Pesman 1989, yaitu: pertama, mencoba-coba; 2, membuat diagram; 3, mencobakan pada soal yang lebih sederhana; 4, membuat tabel; 5, menemukan pola; 6, memperhitungkan setiap kemungkinan; 7, berpikir logis; 8, bergerak dari belakang; 9, menyederhanakan masalah. Terdapat 4 strategi pemecahan masalah menurut Polya. 1, memahami masalah atau understanding the problem. 2, merencanakan suatu penyelesaian atau division of plan. 3, melaksanakan rencana penyelesaian atau carrying out the plan. 4, memeriksa kembali hasil penyelesaian atau looking back. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan strategi pengolahan data menggunakan diagram. Contoh soal yang pertama, perpustakaan Jendela Ilmu buka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 16 atau tepatnya jam 4 sore. Setiap hari, perpustakaan ini ramai dikunjungi, terutama saat anak-anak pulang sekolah. Petugas perpustakaan selalu membuat catatan pengunjung. Tabel berikut menunjukkan banyaknya pengunjung selama 1 minggu, yaitu tanggal 13 Desember 2021 atau tepatnya pada hari Senin sampai tanggal 19 Desember 2021 atau tepatnya hari Minggu. Terdapat tabel dengan 3 buah keterangan. Keterangan pertama nomor, kedua tanggal, lalu banyaknya pengunjung atau orang. Pada nomor yang pertama, hari Senin tanggal 13 Desember 2021, banyaknya pengunjung 35. Pada hari Selasa 14 Desember 2021, banyaknya pengunjung 25. Pada hari Rabu, tepatnya tanggal 15 Desember 2021, terdapat 40 pengunjung. Pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, terdapat 45 pengunjung. Pada hari Jumat, 17 Desember 2021, terdapat 30 pengunjung. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, terdapat 45 pengunjung. Dan hari terakhir, hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, terdapat 50 pengunjung. Di sini diperintahkan untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Penyelesaian pemecahan masalah matematika menurut Polya itu yang pertama, memahami masalah. Kita harus paham informasi yang disajikan dalam data tabel tadi. Tahap kedua, perencanaan pemecahan. Kita harus menentukan strategi yang tepat dalam pembuatan diagram batang untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal. Strategi yang ketiga, melaksanakan rencana. Langkah pertama, buat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu tegak diberi dengan lambang Y dan sumbu mendatar diberi dengan lambang X. Langkah kedua, pada sumbu mendatar diletakkan nama hari sesuai urutan yang ada di tabel. Karena di soal adalah data pengunjung selama 1 minggu, berarti menulisnya dimulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Pada sumbu tegak diletakkan skala atau banyaknya pengunjung. Buat skala dari 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Diperhatikan lagi ya, dalam pembuatan jarak skala itu harus sama. Langkah ketiga, masukkan data pada diagram dengan membuat batangan atau persegi panjang sesuai dengan data. Alas dari setiap persegi panjang tersebut harus sama panjang. Tinggi persegi panjang tersebut disesuaikan dengan banyaknya pengunjung.
Tinggi persegi panjang untuk hari Senin berada di tengah antara skala 30 dan 40 pada sumbu tegak. Artinya, banyaknya pengunjung pada hari Senin adalah 35. Tinggi persegi panjang untuk hari Selasa berada di tengah antara skala 20 dan 30 pada sumbu tegak. Artinya, banyaknya pengunjung pada hari Selasa adalah 25. Tinggi persegi panjang untuk hari Rabu berada sejajar dengan skala 40 pada sumbu tegak. Artinya, banyaknya pengunjung pada hari Rabu adalah 40. Selanjutnya, tinggi persegi panjang untuk hari Kamis berada di tengah antara skala 40 dan 50 pada sumbu tegak. Artinya, banyaknya pengunjung pada hari Kamis adalah 45. Tinggi persegi panjang untuk hari Jumat berada sejajar dengan skala 30 pada sumbu tegak. Artinya, banyaknya pengunjung pada hari Jumat adalah 30. Tinggi persegi panjang untuk hari Sabtu berada di tengah antara skala 40 dan 50 pada sumbu tegak. Artinya, banyaknya pengunjung pada hari Sabtu adalah 45. Tinggi persegi panjang untuk hari Minggu berada sejajar dengan skala 50 pada sumbu tegak. Artinya, banyaknya pengunjung pada hari Minggu adalah 50. Strategi yang terakhir yaitu strategi yang keempat. Kita harus melihat kembali atau mengecek ulang dengan mencocokkan gambar diagram pada data yang tersedia pada soal. Strategi selanjutnya yaitu bergerak dari belakang. Pada strategi bergerak dari belakang ini, saya akan memberikan sebuah contoh soal. Seorang pedagang memberi potongan harga sebesar 20%. Jika pembeli harus membayar dengan Rp80.000 untuk sebuah barang tertentu, maka berapakah harga barang tersebut sebelum mendapatkan potongan harga? Strategi penyelesaian yang pertama yaitu memahami masalah. Kita misalkan pedagang adalah X dan pembeli adalah Y. Y membeli barang dari X dengan membayar Rp80.000 setelah mendapatkan diskon. Berapakah harga barang tersebut sebelum mendapatkan diskon? Penyelesaian yang kedua adalah perencanaan pemecahan. Strategi yang digunakan adalah bekerja mundur, karena yang diketahui adalah harga suatu barang setelah mendapatkan diskon, dan yang ditanyakan adalah harga barang sebelum mendapatkan diskon. Langkah penyelesaian yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Diketahui harga barang setelah mendapatkan diskon adalah Rp80.000 dan diskon barangnya 20%. Ditanyanya harga barang sebelum mendapatkan diskon. Langkah penyelesaiannya yaitu 100% dikurang 20% sama dengan 80%. Dengan rumus diskon yaitu harga barang sama dengan 100 dibagi 100 min P dikali harga setelah diskon. 100 dikurang P ini adalah tadi 100% dikurang 20% sama dengan 80%. Jadi kita masukkan data yang sudah ada, yaitu 100 dibagi 80 dikali 80.000 sama dengan Rp100.000. Jadi harga barang sebelum mendapatkan diskon adalah Rp100.000. Penyelesaian strategi yang keempat adalah mengecek kembali. Kita harus mengecek kembali nih, apakah jawaban kita sudah benar atau belum. Kita mengeceknya dengan rumus yang berbeda dari yang tadi. Kita menggunakan rumus harga awal adalah tadi sudah diketahui 100.000. Lalu diskon 20%. Rumus diskon sama dengan persen diskon dikali harga awal. 20 per 100 dikali Rp100.000 sama dengan Rp20.000. Jadi barang yang harus dibayar Y adalah 100.000 dikurang Rp20.000 sama dengan Rp80.000. Benarkan jawaban Rp80.000 ini adalah jawaban yang terdapat pada soal tadi setelah mendapatkan diskon. Sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih karena sudah menonton. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.